Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen jadwal proyek. Nah, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa penjelasan manajemen proyek ini akan dibagi menjadi beberapa video gitu ya. Nah, ini bagian awalnya. Nah, apa saja sih yang akan saya jelaskan itu mengenai proses dari manajemen jadwal proyek. Tuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ke materinya langsung. Oke, yang pertama, ini penting, Anda juga pasti tahu, memahami gitu ya, bahwa proses ini, manajemen jadwal proyek ini adalah proses yang sangat diperlukan dalam proyek untuk mengelola penyelesaian proyek agar tepat waktu, gitu. Nah, di sini prosesnya itu untuk memanage jadwal proyek itu ada 6 proses. Yang pertama, merencanakan, mendefinisikan aktivitas, kemudian mengurutkan aktivitasnya, kemudian mengestimasi durasi aktivitas, selanjutnya mengembangkan jadwal. Nah, proses yang terakhir itu ketika proyeknya dijalankan adalah mengontrol jadwal. Oke. Langsung saja di sini proses yang pertama itu adalah merencanakan. Jadi proses ini adalah menetapkan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi untuk perencanaan, pengembangan, pengelola, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Jadi memang untuk jadwal sendiri itu memang direncanakan dari awal dan itu harus terdefinisikan dari awal sejak bahkan untuk waktu awal dan sampai akhir proyeknya itu harus ditetapkan di awal, di tahap awal sebelum proyek itu dilaksanakan seperti itu gitu ya. Paling selambat-lambatnya jadwal proyek itu harus ada ketika pembuatan dokumen project management plan. Anda kemarin sudah memahami bahwa di dokumen tersebut itu semua perencanaan dalam proyek itu dijabarkan atau dijelaskan termasuk ke jadwal proyeknya juga gitu. Nah, proses selanjutnya yaitu mendefinisikan aktivitas. Di sini adalah proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan tindakan spesifik yang akan dilakukan untuk menghasilkan hasil proyek. Di sini di-highlight sengaja ya. Jadi yang dikatakan aktivitas itu adalah tindakan spesifik. Memang sebegitu spesifiknya sehingga kita itu bisa menentukan aktivitas itu tuh adalah aktivitas kita melakukan apa sih gitu. Terus apa output yang mau dihasilkan dari aktivitas tersebut. Terus berapa lama kira-kira siapa yang bisa mengerjakannya gitu. Terus butuh alat apa saja gitu. Nah, di sini ada teknik untuk mendefinisikan aktivitas. Teknik yang pertama itu menggunakan dekomposisi. Di sini teknik ini digunakan untuk membagi ruang lingkup proyek dan hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Ini di manajemen ruang lingkup sudah sempat saya singgung gitu ya. Ini nih mirip sekali dengan yang pembahasan ketika saya membahas tentang WBS. Jadi memang di teknik ini namanya dekomposisi gitu. Jadi kita menjabarkan si aktivitas itu ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil yang selalu saya singgung, kita itu bisa menentukan kerjanya tuh effortnya apa sih, terus siapa gitu yang mengerjakannya itu. Nah, seperti yang dilakukan dalam proses pembuatan WBS, setiap paket pekerjaan dalam WBS itu diuraikan menjadi aktivitas. Di video selanjutnya juga sudah saya contohkan WBS gitu ya, di level terbawah itu adalah aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan gitu kan ya. Nah, selanjutnya teknik yang kedua yaitu rolling wave planning. Di sini teknik ini yaitu perencanaan berulang di mana pekerjaan yang akan diselesaikan dalam waktu dekat direncanakan secara rinci. Sementara pekerjaan selanjutnya itu direncanakan pada tingkat yang lebih tinggi. Artinya tidak terlalu spesifik gitu di level yang lebih tinggi daripada yang
yang akan dikerjakan di waktu dekat. Nah, biasanya yang menggunakan pendekatan ini itu yang yang project life cycle-nya itu dia menggunakan metode dari iteratif ataupun agile gitu. Karena di agile sendiri memang tidak perlu di awal itu tidak perlu dijelaskan secara rinci, jadwalnya itu tidak perlu terlalu rinci gitu ya. Itu dia biasanya jadwalnya itu hanya berupa milestone saja gitu, tahapan-tahapan daripada si pembagian dari keseluruhan waktu proyeknya gitu. Nah, biasanya dia itu akan dibagi menjadi iterasi-iterasi gitu. Nah, per iterasinya baru rincikan seperti itu, dirincikan jadwalnya itu per iterasi. Jadi untuk iterasi selanjutnya biarkan menjadi definisi iterasi itu adalah iterasi ngapain gitu. Belum sampai dijabarkan di dalam iterasi itu tugasnya apa saja, terus siapa ngerjain apa, kemudian outputnya apa aja gitu, deliverable-nya apa aja belum itu. Mungkin untuk yang rolling out itu bisa dijelaskan seperti itu. Kemudian, proses yang ketiga yaitu mengurutkan aktivitas. Di sini proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan di antara kegiatan proyek. Ya, tadi kan sudah kita definisikan ya aktivitasnya. Jadi definisi aktivitas itu bisa pakai WBS gitu. Di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan WBS. Jadi silakan Anda definisikan aktivitas-aktivitas apa saja kira-kira yang ada di dalam proyek. Boleh pakai pendekatan deliverables atau berdasarkan timeline gitu. Nah, selanjutnya mengurutkan aktivitas-aktivitas tersebut gitu. Nah, di sini tekniknya itu ada yang pertama precedent diagram method atau PDM. Nah, si PDM itu adalah teknik yang digunakan untuk membangun model jadwal mana aktivitas diwakili oleh node seperti ini ya. Ini ada aktivitas A, ini kan berupa node-node seperti ini gitu ya. Nah, dan secara grafis dihubungkan oleh satu atau lebih hubungan untuk menunjukkan urutan aktivitas. Nah, di sini memang kelihatan gitu. Ini ada hubungannya, terus di sini tuh FS itu ada maknanya gitu. Siapa yang dikerjain duluan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa aktivitas ini berurutan gitu ya. Siapa yang dikerjain duluan ataukah memang dikerjain barengan gitu. Ataukah ada yang ini diakhirkan seperti itu. Nah, itu namanya precedent diagram method atau PDM gitu. Nah, ini kemudian ini yang tadi saya sebutkan. Jadi ada 4 jenis hubungan aktivitas di PDM. Yang pertama finish to start. Nah, ini menandakan bahwa si hubungan dari aktivitas tadi, jadi ini sini ada aktivitas A ke aktivitas B itu hubungannya finish to start, di mana si aktivitas A itu dikerjakan lebih dahulu sebelum aktivitas B, dan aktivitas B itu tidak boleh dikerjakan terlebih dahulu sebelum si A-nya beres seperti itu. Nah, ya di sini aktivitas penerus atau successor, berarti aktivitas B di gambar yang tadi itu tidak dapat dimulai hingga aktivitas si predecesornya atau si aktivitas A itu selesai gitu. Memang di sini saya sengaja pakai istilah successor dan predecessor supaya Anda itu familiar ketika menggunakan tools. Salah satu toolsnya untuk membuat jadwal itu ada yang paling familiar MS Project. Jadi Microsoft Project silahkan Anda install di sana. Nah, biasanya nanti mendefinisikan yang jadi suksesornya apa, predecesornya apa, sehingga nanti hubungan dari aktivitas-aktivitas itu kelihatan gitu. Nah, balik lagi tadi yang pertama finish to start, yang kedua itu ada finish to finish. Nah, finish to finish itu adalah hubungan aktivitas di mana satu aktivitas itu berakhir, aktivitas yang lain juga berakhir. Coba kita balik lagi ke gambarnya finish to finish. Nah, yang ini. Nah, aktivitas A berakhir ya, aktivitas B berakhir. Ini belum tentu si dua aktivitas ini awalnya berbarengan gitu ya. Tapi yang jelas di sini akhirnya harus berbarengan gitu. Nah,
Selanjutnya ada start to start. Aktivitas suksesor tidak dapat dimulai sehingga aktivitas sebelumnya telah dimulai. Jadi memang di sini awalnya awal dua aktivitas tersebut atau lebih uh, itu dimulainya berbarengan, tapi bukan berarti memang harus akhirnya juga berbarengan, tidak. Yang penting awalnya berbarengan. Kemudian ada start to finish. Di sini aktivitas suksesor tidak dapat diselesaikan hingga aktivitas sebelumnya dimulai. Gitu. Jadi ada hubungan yang terakhir ini dia jarang digunakan, tapi memang ada karakteristik hubungan aktivitas yang seperti itu gitu. Jadi ketika satu aktivitas itu belum selesai, aktivitas yang ada hubungannya dengan aktivitas tersebut itu tidak boleh selesai dulu. Nah, itu hubungannya start to finish gitu. Belum dimulai. Oke. Nah, teknik selanjutnya itu penentuan ketergantungan dan integrasi. Atau di sini dependencies dapat dicirikan dengan atribut wajib atau pilihan internal atau eksternal gitu ya. Tadi kan kita sebelumnya sudah mendefinisikan ada beberapa jenis hubungan gitu ya. Nah, di sini gimana sih cara untuk menentukan hubungan tersebut, aktivitas itu masuk ke dalam hubungan yang mana nih? Nih ada guide-nya di sini. Teknik ini gitu ya. Yang pertama ada dependencies wajib atau mandatory dependencies, kemudian ada dependencies pilihan, kemudian ada dependencies eksternal dan internal. Nah, untuk yang dependensi wajib itu yang seperti apa? Di sini yang ketergantungan yang melekat dalam sifat pekerjaannya, seringkali melibatkan batasan fisik. Contohnya, tidak mungkin melakukan pengujian sistem apabila belum melakukan coding. Nah, berarti di sini ketika ada kasus yang seperti ini, dua aktivitas yang seperti ini, berarti Anda sudah pasti nih dependensi wajib dan bisa Anda buatkan hubungannya menjadi di sini A-nya misalkan pengujian sistem, B-nya coding gitu ya. Berarti di sini finish to start gitu. Pengujian sistem harus beres dulu, coding harus beres dulu, baru pengujian sistem bisa dimulai gitu. Atau bisa pakai yang apa ya? Ya sudah pakai yang itu. Oke, selanjutnya ada dependensi pilihan. Nah, di sini itu hubungan terkadang disebut sebagai logika pilihan atau logika referensial atau soft logic. Di sini dibuat berdasarkan pengetahuan tentang praktik terbaik dalam area aplikasi tersebut gitu. Contoh kasusnya itu pada pengerjaan desain sistem dan desain user interface gitu. Secara logis memang direkomendasikan untuk mengerjakan si desain sistem terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan desain UI-nya gitu. Jadi kan di dalam UI itu juga ada function-function seperti itu ya, atau aktivitas-aktivitas seperti misalkan action daripada login gitu. Kalau login nanti masuknya kemana gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya berketergantungan dengan sistem desain gitu. Sistem desain kan yang menentukan hal tersebut gitu actionnya. Makanya direkomendasikan kita harus bikin desain sistemnya dulu sebelum bikin user interface-nya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dilakukan secara bersamaan gitu. Karena memang fungsinya kan sudah didefinisikan di awal. Kita sudah tahu fungsinya ini, kita orang user interface gitu bisa membayangkan kira-kira ada halaman apa aja, terus ada menu apa aja, buttonnya bagaimana, kemudian UX daripada si ininya kita bagaimana gitu. Nah, tapi beresiko gitu. Beresiko tidak sesuai dengan daripada yang didesain sistemnya gitu, fungsi gitu. Makanya memang direkomendasikan seperti itu. Nah, ini masuknya ke dalam dependensi pilihan gitu. Nah, selanjutnya ada dependensi eksternal. Di sini ketergantungan eksternal melibatkan hubungan antar kegiatan proyek dan kegiatan non-proyek.
memang ini ada faktor di luar kendali tim proyek. Contohnya, aktivitas pengujian dalam proyek perangkat lunak mungkin bergantung pada pengiriman perangkat keras. Misalkan kita itu project softwarenya itu menggunakan ada inputnya itu berupa alat gitu, dan alatnya itu kita beli dari pihak ketiga. Nah, kita itu untuk pengujian daripada coding integrasi coding ke si alat tersebut itu kan harus tunggu alatnya gitu ya. Gitu. Gimana kalau si alatnya itu ternyata tidak datang sesuai dengan jadwalnya. Nah, makanya di sini dijadikan hubungannya itu dependensinya itu eksternal gitu. Nah, biasanya di sini kita kasih aja untuk yang ke pengujian dari integrasi software ke alatnya, ke pengujiannya itu dikasih rentang waktu atau slack time biasanya namanya gitu ya, supaya nanti kalau misalkan dari pihak ketiganya itu molor itu tidak mengganggu pada jadwal kita, jadi jadwalnya tidak molor gitu. Nah, selanjutnya ada dependencies internal. Di sini ketergantungan internal melibatkan hubungan prioritas antara aktivitas proyek dan umumnya berada di dalam kendali tim proyek. Contohnya, jika tim tidak dapat menguji mesin sampai mereka merakitnya. Seperti itu. Oke. Nah, ini teknik yang ketiga itu lead and lag. Nah, tadi salah satunya sudah saya sebutkan itu slack time, mengenai slack time. Nah, lead and lag itu kurang lebih seperti itu, tapi konsepnya agak berbeda di sini antara lead dan lag. Nah, lead dan lag itu. Jadi memang keduanya itu jadi mempunyai gap waktu antara satu aktivitas ke aktivitas lain. Namun si lead itu gapnya itu tentang percepatan, jadi perubahan pada logika aktivitas yang mengizinkan percepatan ke aktivitas. Di sini contohnya yang complete punchline ke aktivitas landscape building lot. Di sini hubungannya dependensinya PS finish to start gitu. Artinya si complete punchline-nya tuh punch list-nya itu harus selesai dulu gitu. Tapi dia dikasih jarak itu selama 2 minggu gitu. Dan di sini dia hubungannya itu lead, jaraknya itu bersifatnya lead gitu. Nah, kemudian yang kedua itu lag, perubahan pada logika aktivitas yang menyebabkan perlambatan atau penundaan atau delay pada ke aktivitas karena harus menunggu dari aktivitas selesai. Di sini contohnya ada aktivitas write draft, terus sama edit draft, terus hubungannya start to start, terus ada gap waktunya atau slack time-nya itu 15 hari, dan di sini kategorinya lag, jadi penundaan. Jadi kalau misalkan si write draft-nya itu belum dimulai, gak mungkin si edit draft itu bisa dilaksanakan gitu. Nah, ini contoh dari tadi ya, ada dari aktivitas F ke G, di situ ada definisinya FS, kemudian di sini ada lead 15 hari gitu. Nah, kita break dulu, terus lanjut ke video selanjutnya.